Ya, seperti apa reaksi dari Pablo Benua atas keputusan Teknopi keluar dari ruangan konferensi pers kemarin, yang memang banyak sekali pengacara yang berpihak kepada Teknopi mengatakan bahwasanya keputusan tersebut itu tepat dan berani yang dilakukan oleh Teknopi. Karena dalam konferensi pers tersebut, itu Teknopi seolah-olah seperti sendirian ya. Tidak banyak yang membela, tidak banyak pengacara yang angkat bicara dan hadir di ruangan tersebut, kecuali di pihak sana. Dan di sini juga tentunya Abraham Silaban juga kena semprot beberapa pengacara dan juga para netizen apalagi. Karena ya seperti yang kita lihat kemarin dalam kesempatannya tidak begitu banyak ya memberikan waktu untuk Teknopi ini berbicara, karena Teknopi bicara ini banyak potong. Dan ini juga bisa menjawab kenapa Pablo Benua ini sebelumnya ini mundur dari kuasa hukum Teknopi, karena mungkin memang sudah tahu ya draft-draft susunan perdamaian yang dibuat oleh Brian ini tidak disetujui juga oleh Pablo, sehingga dia memutuskan lebih baik mundur. Nah, di sini kita akan lihat nih reaksi dari Pablo Benua atas keputusan Teknopi keluar dari ruang konferensi pers. Kok nggak abang saja sih yang mendampingi? Ya, jadi gini, saya ulang ya bahwa kenapa nggak saya yang mendampingi? Karena itu sebagai syarat pertemuan. Pertemuan kemarin itu hanya boleh dilakukan kalau tidak ada saya. Intinya itu syaratnya. Nggak tahu kesepakatannya dari mana, kita nggak ngerti. Gitu. Yang penting karena syarat itu pula lah, makanya saya nggak datang. Padahal saya sudah menyiapkan beberapa nama ya, saya sudah siapkan sejumlah nama. Karena kan saya dari awal saya ngomong. Saya sempat ngomong sama Novi bahwa ini aman tidak pertemuan itu. Karena saya sudah prediksi bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu sudah di dalam prediksi saya itu. Oh, jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti akan begini. Itu ada di dalam pikiran saya. Saya sama tim saya semua saya ngomong. Nah, terus tiba-tiba ada syarat bahwa saya tidak boleh hadir. Bahkan tim saya saja tidak boleh hadir. Tadinya saya berpikir cuma Pablo ya. Kalau saya nggak hadir, saya maksudnya udah tim saya titip di sana gitu. Biar tim saya bisa mantau dan tim saya pastikan apa kata saya. Tim saya kan pasti melaksanakan apa instruksi saya gitu. Maksud saya itu kalau ada tim saya yang di sana, tim saya bisa membantu secara maksimal kan begitu ya. Tapi ternyata tim saya juga tidak boleh hadir. Gitu. Karena nggak tahu, ini sebenarnya intinya gue menduga ada pihak yang bermain-main lah di sini. Ada pihak yang mencoba menskenario pertemuan ini untuk melakukan jebakan-jebakan itu gitu ya, sehingga akhirnya Novi terpojok, mau tidak mau menandatangani dan selesai deh, akhirnya tuntas deh. Yang kasihannya Novi gitu. Gitu sih sebenarnya teman-teman. Ya kita doakan saja sebenarnya yang terbaik ya. Orang baik itu selalu ada jalan, orang baik itu selalu ada yang menolong. Tapi kemarin memang sumpah Novi itu keren banget, dia seorang wanita kuat gitu ya, berdiri sendiri. Kalau gue anggap apa yang dilakukan Novi itu adalah berdiri sendiri. Mungkin dia tidak mampu melakukan berdebat karena dia bukan orang hukum, dia bukan orang yang mampu untuk gebrak-gebrak meja berdebat, berdiskusi menggunakan dasar-dasar alas hukum gitu, tidak. Tapi dia menunjukkan dengan sikapnya bahwa dia tidak sepakat. Dengan dia katakan dia tidak sepakat dan dia pergi, itu menunjukkan bahwa moralitas dia sangat tinggi. Dia mengedepankan moralitas, dia berpihak pada moralitas. Yang mana moralitas itu, kita balikan lagi, moralitas itu adalah hukum tertinggi gitu. Dan semua sepakat untuk hal itu. Gitu sih. Ya ada yang bilang katanya kenapa Novi akhirnya kuat dan tegar di sana, karena katanya Novi itu sudah terbiasa menghadapi ODGJ katanya. Ya gitu. Ya bang, ya beginilah teman-teman, dinamika di dalam suatu proses hukum itu ya begini. Di dalam suatu konflik itu dinamikanya memang seperti ini, akan terus saja seperti ini. Memang butuh begini ya, kalau kita punya masalah hukum, kalau kita punya problematika hukum, kita itu harus dalam keadaan yang tenang dan tidak mendengar siapapun
secara sembarangan gitu. Jangan sembarangan menerima seluruh masukan. Kita boleh menerima masukan, tapi kita harus menilai. Dan penilaian itu juga penting gitu ya. Dan terus kalau kita sedang mengalami satu persoalan hukum, kita harus punya sikap yang tegas. A ya A, B ya B. Kalau kita sudah pilih A ya kita lakukan A. Kalau kita sudah pilih B ya kita lakukan B. Kita kalau sudah punya permasalahan hukum, persoalan hukum itu kalau kita mau lakukan itu memang kita harus lebih mengedepankan logik daripada perasaan. Karena kalau kita mengedepankan perasaan tentunya ya akan banyak pertimbangan. Wah, nggak enak sama si A, nggak enak sama si B. Bagaimana nih gitu. Ya, seperti itulah reaksi dari Pablo Benua ya. Itulah juga alasan kenapa dia ini mengundurkan diri pada saat itu. Karena ya tidak setuju ya dengan draft-draft yang ditulis ataupun dibuat oleh Brian, yang mana sekarang sudah mengundurkan diri dari kuasa hukumnya Teknopi. Dan di sini sebelumnya Pablo juga mengatakan bahwasanya jika dia mengundurkan diri dari kuasa hukumnya Nopi, seharusnya memberi surat dulu ya, lalu konferensi pers, bukan mengundurkan diri saat konferensi pers lalu memberi surat pengunduran dirinya itu terakhir. Dan itu langkah yang salah, dan itu dikatakan oleh Pablo Benua di video-video sebelumnya. Kok teriak buta, ntar buta beneran gimana? Kalau dikasih buta bener-bener buta total gimana? Gus orang buta, ntar kalau buta bener. Aduh Gus, kok semua dunia sih Gus? Gak semua dunia kali. Ini tuh cuma di mana? Kemarin itu di Kuningan. Di Kuningan, di Jalan Kuningan, di Jakarta. Belum tentu juga orang-orang di Malaysia sama di tempat lain juga tahu. Kenapa mesti bilang dunia sih? Apalagi Inggris, Amerika. Mana tahu, mana peduli masalah beginian mah. Lu kok ngerasa paling tersakiti sedunia, orang-orang di dunia? Orang di dunia aja nggak ada yang kenal sama lu, nggak ada yang kenal lu siapa juga nggak ada yang tahu. Kenapa bilang-bilang dunia sih? Kejam dia, kejam dia. Aduh, Gusti, gue bingung ya, guys. Normalnya ya, orang tuh kalau ngomong pakai mic dalam keadaan bener-bener histeris, ya. Mungkin gak sih lo, mic lo masih di sini lo lagi nangis? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Buta! Kayaknya gak mungkin ya. Pasti ini mic udah gak di mulut, pasti udah kayak dilepas. Aku buta! Pasti gitu. Kenapa jadi masih tetap begini, lo lihat deh. Masih tetap begini. Itu Ya, begitulah reaksi Emma Waroka ketika menonton video saat Agus ini teriak-teriak. Memang banyak sekali ya video-video dari Agus ini diedit ya di media sosial TikTok, dijadikan video-video lucu kayak gitu ya. Ya, sepertilah ya teman-teman, kira-kira ya banyak juga hujatan kepada Agus ya. Dan kira-kira masalah ini kapan selesainya, karena memang dalam lapor-melapor ini tentunya prosesnya itu bukan sebentar ya. Biasanya kalau kita bahas mengenai artis-artis aja yang sering melaporkan itu, kadang-kadang proses selesainya itu lama banget ya, sampai berbulan-bulan, ada yang 6 bulan ya, tidak cukup sampai 1 bulan aja kayak gitu teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman, tapi yang pasti di sini banyak sekali yang mendukung Teknopi, apalagi Bang Denny Sumargo juga ya tentunya akan berada di belakang Teknopi dan berada di barisan para donatur yang memang kabarnya dilaporkan oleh Bang Farhad Abbas. Ya tentunya walaupun begitu, yang mendukung Teknopi ada, yang mendukung Farhad Abbas juga ada, yang mendukung Agus juga ada ya.
mereka memiliki ya cara berpikir masing-masing lah ya, memiliki penilaian masing-masing. Ada yang tetap kasihan sama Agus, ada yang kasihan juga sama Teknopi, ada juga yang ya ada netralnya juga teman-teman. Ya seperti itu ya untuk video kali ini, sampai jumpa lagi. Kira-kira tanggapan kalian seperti apa?